Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala nabiyyina wa qudwatina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Thumma amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita nikmatnya, yang telah memberikan kepada kita inayahnya, sehingga kita bisa mengawali malam kita dengan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sungguh ini merupakan nikmat yang sangat luar biasa, karena tidak semua hambanya dipilih untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di malam yang berbahagia ini kita masih dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga salawat dan salam selalu tercurahkan kepada keluarga beliau dan sahabat-sahabat beliau radhiyallahu anhum ajmain. Kaum muslimin dan muslimat, sidang salat maghrib yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali kita belajar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana gerak-gerik beliau sehingga kita bisa mengikuti beliau, dan mudah-mudahan dengan kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana beliau dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana beliau sallallahu alaihi wasallam diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita mudah-mudahan diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah dijanjikan untuk masuk surga, mudah-mudahan dengan kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita masuk ke dalam rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Pembahasan kita pada malam ini adalah tentang bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berinteraksi dengan sahabat-sahabatnya, dan bagaimana gerak-gerik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ditangkap oleh sahabat-sahabat beliau yang mulia. Di antara hal yang ditangkap oleh sahabat-sahabat yang mulia adalah bagaimana cara jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini pelajaran bagi seluruh pria. Bagaimana seorang pria berjalan telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata para sahabat beliau? Kana sallallahu alaihi wasallam idza masya yataqalla'u wa yatakaffa'u ka'annama yanhadiru min sababin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau ketika berjalan itu tidak terlalu lambat, tidak terlalu cepat, pertengahan. Seolah-olah beliau turun dari dataran tinggi menuju ke dataran rendah. Jadi Rasulullah SAW jalannya seperti itu, ya, seperti ada hentakan sedikit, ya. Dan Rasulullah SAW berjalan tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat, ya. Ini cara berjalannya orang yang mulia, yaitu Rasulullah SAW. Sekarang ini ada ilmu body language atau bagaimana bahasa tubuh. Bahasa tubuh seorang pria itu seperti itu. Kenapa? Karena sekarang ini ada sebagian pria yang kehilangan identitasnya sebagai seorang pria. Jalannya lambat. Biasa apa? Yang jalannya lambat itu identik dengan wanita. Jadi wanita itu jalannya lambat, menunjukkan keanggunan seorang wanita. Tapi laki-laki tidak menunjukkan keanggunan.
seorang laki-laki menunjukkan kejantanan, seorang laki-laki menunjukkan keperkasaan. Makanya jalannya itu agak sedikit cepat tetapi tidak terlalu cepat. Begitulah cara jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terkenal yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau itu dikatakan oleh para sahabatnya ada 3 sifat utama Umar. Dan ini juga pelajaran bagi kita sebagai seorang laki-laki. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidinal mahdiyyin min ba'di." Hendaklah kalian berpegang teguh pada sunnahku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan berpegang teguh kepada sunnah-sunnah khalifah-khalifah yang datang setelahku, yang mereka itu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali. Para sahabatnya mengatakan, bagaimana cara berjalannya Umar? Dan ini adalah sifat yang penting sekali kita lakoni. Mereka mengatakan bahwa Umar itu idza masya asra, kalau jalannya cepat, ya. Karena memang pria itu identik dengan apa? Cepat, geraknya luas dan sebagainya. Kemudian wa idza takallama asma, kalau misalnya ngomong kedengaran, ya. Kadang-kadang ada seorang laki-laki tapi ngomongnya lembut. Tidak masalah lembut, tapi jangan lembutnya itu menyerupai seorang wanita, mendayu-dayu, ya. Tapi boleh lembut tetapi tegas, ada ketegasan di situ. Wa idza daraba auja, kalau Umar memukul seorang pasti terasa sakit. Ya, ini menunjukkan tentang keperkasaan. Makanya seorang pria itu ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita sebagai seorang pria, maka bersikaplah sebagaimana seorang pria. Begitu juga seorang wanita ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan wanita sebagai seorang wanita, maka bersikaplah sebagai seorang wanita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada setiap pria untuk bersikap perkasa, untuk bersifat jantan. Bagaimana jalannya itu jangan berlenggak-lenggok, tapi jalannya itu haruslah agak sedikit cepat, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencontohkan tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat. Di antara hal yang ditangkap oleh para sahabat, yaitu sahabat yang mulia yang bernama Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Ma laqiyani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa tabassama fi wajhi." Tidaklah aku berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersenyum kepadaku. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau ketika berjumpa dengan siapa saja, ya, berjumpa dengan Ansar beliau tersenyum, berjumpa dengan sahabat yang Muhajirin beliau tersenyum, berjumpa dengan sahabat yang hitam legam beliau tersenyum, ya, berjumpa dengan sahabat yang kurang secara fisik beliau tersenyum, ya. Yang dicatat beliau itu bermuka masam itu hanya sekali dalam Al-Quran, ya. Itu merupakan manusiawi, ya, seorang manusia tentunya ada kadang marah, kadang tersenyum, dan Allah Subhanahu wa taala langsung menegur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena walaupun sahabat tersebut tidak bisa melihat, tetapi Allah Subhanahu wa taala betul-betul menjaga perilaku dan sikap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya sekali ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita sudah berapa kali kita bermuka masam kepada sahabat kita? Sudah berapa kali kita bermuka masam kepada istri kita? Sudah berapa kali kita bermuka masam kepada anak kita? Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali sekali. Karena apa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara umum ketika berjumpa dengan siapa saja beliau tersenyum, ya. Jadi kata para sahabat, ketawanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tersenyum. Jadi Rasulullah tersenyum, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada setiap kaum muslimin untuk tersenyum, ya. Tabassumuka fi wajhi akhika laka sadaqah. Tersenyummu
kepada saudaramu itu adalah sedekah. Jadi sedekah itu identiknya dengan harta, tetapi bisa juga sedekah itu artinya idkhalus surur fi qalbil muslim. Kita memasukkan kebahagiaan di hati orang-orang yang Islam, orang-orang yang beriman. Ini merupakan satu hal yang mungkin kadang-kadang kita silap dan sebagainya. Kalau kita jumpa dengan kawan yang kita kenal, kita senyum. Kalau kita berjumpa dengan kaum muslimin yang lain, kita nggak kenal, kita tidak tersenyum. Apalagi kalau misalnya, mohon maaf, sudah lain partai, sudah lain golongan, sudah lain pengajian. Oh ini kalau misalnya pengajian, kalau misalnya jenggotnya panjang nggak senyum. Oh ini kalau misalnya jenggotnya seperti ini nggak tersenyum dan sebagainya. Atau misalnya kalau misalnya dia pakai peci nasional, kita nggak senyum ke dia. Kalau misalnya dia pakai sarung, kita nggak tersenyum dengan dia. Enggak. Dia orang Islam. Dia mengucapkan syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jangankan kepada orang Islam, kepada semua manusia kita tersenyum. Ya, kecuali kepada musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala yang mereka itu menampakkan permusuhan kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Tapi kepada semua manusia kita tersenyum. Ya, karena apa? Karena ketika kita tersenyum, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita pahala yang banyak. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ditangkap oleh para sahabatnya, beliau adalah pribadi yang selalu tersenyum. Kemudian hal yang lain yang ditangkap oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika melewati satu perkumpulan atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati satu komunitas, ya. Karena kan biasanya ada komunitas anak kecil, ada komunitas anak muda, ada komunitas ibu-ibu, ya. Bahasa sekarang ini emak-emak. Kemudian ada komunitas bapak-bapak, ada komunitas pedagang, ada komunitas petani dan sebagainya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalau melewati satu kerumunan atau satu perkumpulan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu mengucapkan salam, bahkan kepada anak kecil. Kita kadang-kadang kalau misalnya ada anak kecil main-main, ya alhamdulillah ada sebagian kita yang mengucapkan salam. Tapi itu anak kecil ngapain? Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempraktekkan bahwa beliau mengucapkan salam kepada siapa saja. Kepada anak kecil beliau mengucapkan salam. Ya. Jadi yang ditangkap oleh beberapa sahabat yang kecil, ya, di antaranya adalah Jabir bin Samurah. Beliau menangkap bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setiap melewati anak kecil, pasti beliau melakukan beberapa hal. Di antaranya adalah beliau yang pertama mengucapkan salam. Ya, mengucapkan salam. Jadi anak-anak senang dengan salamnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Karena ketika kita mengucapkan salam, artinya kita mengucapkan salam sejahtera kepada saudara kita. Dan para malaikat juga mengaminkan sehingga salam sejahtera kepada saudara kita dan salam sejahtera kepada kita diri kita sendiri. Yang kedua, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika melewati anak kecil, beliau suka mengusap bagian dari tubuh anak kecil tersebut, ya, terutama kepala, pipi dan bahu. Itu Rasulullah, atau dada sambil berdoa. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam suka pegang kepala, ya, kepala anak kecil. Dan bukan hanya pegang kepala, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pegang kepalanya, atau pegang pipinya, atau pegang bahunya, atau pegang dadanya, seraya berdoa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam suka sekali berdoa untuk anak kecil. Karena apa? Karena bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, anak kecil yang hidup di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nantinya akan menjadi pribadi yang dewasa, menjadi ulama di antara mereka. Di antara mereka ada yang menjadi pemimpin, di antara mereka ada yang menjadi insinyur, di antara mereka ada yang menjadi petani, di antara mereka menjadi orang-orang yang berkualitas, ya, menjadi ahli hadis, menjadi ahli Al-Quran. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memandang anak kecil sebagai anak kecil, tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat bahwa anak kecil ini akan menjadi bibit unggul di masa yang akan datang. Jadi Rasulullah melihat ke depan, tidak pernah melihat oh ini anak kecil, ini masih anak baru kemarin dan sebagainya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu menaruh harapan yang besar kepada anak kecil. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu menaruh harapan kepada
orang-orang anak-anak remaja di tengah-tengah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah melakukan 3 hal. Yang pertama mengucapkan salam, kemudian mengusapkan kepala atau mengusapkan pipi, ya, kemudian mengusap atau memegang bagian bahu dan di dada, ya, seraya berdoa. Yang ditangkap oleh Jabir bin Samurah adalah bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjaga aroma tubuh beliau. Apa kata para sahabatnya? Setiap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang kepala kami, atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang pundak kami, atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang pipi kami seraya beliau berdoa, maka apa kata Jabir bin Samurah? Ka'annama, ya. Di sini beliau mengatakan wa amma ana famasaha khaddi. Ya. Kata Jabir bin Samurah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika pernah memegang pipiku, ya. Fawajadtu la yadahu bardan warihan. Maka saya melihat atau saya merasakan bahwa tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu lembut. Ya, lembut. Ya, lembut itu bukan berarti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah kerja keras. Ya, lembut itu artinya apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu menjaga tangan beliau, ya. Selalu betul-betul memperhatikan bagaimana fisik beliau. Ya, walaupun beliau kerja keras, sebagaimana kata Aisyah, beliau kalau misalnya bolong baju jahit sendiri, kalau misalnya rusak sepatu jahit sendiri, betulin sendiri. Ya, kalau misalnya kadang-kadang tidak ada makanan di rumah, buat makanan sendiri. Ya, ketika perang Khandaq Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membantu menggali parit bersama dengan para sahabatnya. Ketika bangun Masjid Nabawi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membantu mengangkat batang-batang kurma dan sebagainya. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukan berarti tidak pernah kerja keras, tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjaga fisik beliau. Baik, apa yang ditangkap oleh Jabir bin Samurah? Jabir bin Samurah mengatakan apa? Bahwa tangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lembut dan tangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wangi. Jadi Rasul wangi tangannya. Ka'annama akhrajaha min ju'nati attar. Seolah-olah tangan beliau itu baru keluar dari botol parfum. Saking wanginya tangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu menjaga penampilan beliau. Ya. Banyak di antara kita kadang-kadang ketika kita pegang kepala anak kecil atau pipi anak kecil, tangannya nggak tahu bau apa. Ya. Kadang-kadang bau makanan, kadang-kadang bau rokok, mohon maaf. Kemudian kadang-kadang bau sesuatu hal yang bau durian misalnya di Indonesia ini, ya. Jadi tidak merasa nyaman. Tapi para anak-anak zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam merasakan kenyamanan, kelembutan dari tangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan wanginya tangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seolah-olah tangan beliau itu baru keluar dari botol minyak wangi. Itu saking wanginya tangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Karena sebagai guru, ya, sebagai seorang panutan, tentunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kan sering berinteraksi dengan para sahabatnya. Ya. Di antara cara untuk takzim kepada guru itu kan cium tangan. Ya. Makanya seorang guru itu harus menjaga tangannya, jangan tangannya itu bau, khususnya ketika dia itu di tengah-tengah murid-muridnya. Ya. Ketika datang ke sekolah, ya, itu harap dijaga tangannya. Ya, jangan nanti habis makan terasi, makan sarapan, ya, kemudian pergi nggak cuci tangan dan sebagainya. Karena apa? Nanti dicium tangannya oleh anak-anak. Makanya Rasulullah SAW mengajarkan bagaimana kita itu menjaga penampilan kita, khususnya bagaimana harumnya tangan, bagaimana harumnya tubuh kita, sehingga orang-orang nyaman yang ada di dekat-dekat kita. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Terkadang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, melewati satu perkumpulan wanita, ada sahabiat, ada ibu-ibu, ya. Kalau misalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentunya beliau mengerjakan segala sesuatu itu dengan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah gerak-gerik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi suatu ketika beliau
melewati sekumpulan wanita sahabiat ya di masjid. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat tangannya dan mengucapkan salam, Assalamualaikum. Ya. Artinya bukan berarti kita tidak boleh berinteraksi dengan wanita. Ya, selama apa? Selama aman dari fitnah. Ya. Yang dinamakan ikhtilat itu artinya kita berkumpul, kemudian kita bercanda gurau dengan wanita, melewati batas dan sebagainya. Tetapi kalau misalnya ada sekumpulan wanita misalnya, apalagi itu adalah orang-orang yang di bawah kita ya, secara strata sosial misalnya, atau secara ilmu misalnya, murid-murid kita ada mahasiswi yang kita dosennya ya, apa salahnya ketika kita lewat kita mengucapkan salam, Assalamualaikum, tapi kita tidak berlama-lama dengan mereka, hanya mengucapkan salam, Assalamualaikum. Sebagaimana yang dicontoh oleh Rasulullah SAW, beliau melewati masjid, ada beberapa sahabiat yang duduk di masjid dan beliau mengangkat tangannya seraya mengatakan Assalamualaikum wa Assalamualaikunna kepada sahabiat yang duduk-duduk di masjid. Karena apa? Karena di antara sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, orang yang sedikit mengucapkan salam kepada orang yang banyak. Di antara sunnah Rasulullah SAW. Jadi Rasul memberikan beberapa ilmu kepada kita bagaimana mengucapkan salam. Ya. Orang yang muda mengucapkan salam kepada orang yang tua. Ya. Ya. Kemudian orang yang berjalan mengucapkan salam kepada orang yang duduk. Jadi misalnya ada orang yang berjalan, secara adabnya adalah orang yang berjalan mengucapkan salam pada orang yang duduk. Orang yang mengendarai sesuatu mengucapkan salam kepada orang yang berjalan. Jadi ada adab yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya adalah orang yang sedikit mengucapkan salam kepada orang yang banyak. Baik, jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selalu beliau mengucapkan salam ketika berjumpa dengan sahabat-sahabatnya atau sahabiat. Tapi kalau misalnya anak kecil, biasanya beliau menambahkan dengan apa? Dengan mengucapkan doa seraya menyentuh bagian kepala anak itu. Karena apa? Karena ternyata salah satu cara untuk kita menanamkan ilmu kepada anak itu adalah dengan kita menyentuh bagian-bagian yang baik untuk disentuh, seperti kepala atau pipi atau biasanya dada. Karena apa? Karena al-qalbu ya, kalbu kita itu letaknya di mana? Di dada. Makanya Rasulullah SAW suka sekali ketika memberikan nasihat kepada seorang itu, Rasulullah SAW meletakkan tangannya di dada, kemudian Rasulullah SAW berdoa. Ya. Ada beberapa kasus, misalnya ada seorang pria yang datang kepada Rasulullah SAW, beliau mengatakan, ya Rasulullah, i'dzanli bizina. Wahai Rasulullah, izinkan aku berzina. Ya. Ini hadisnya adalah hadis yang panjang. Intinya Rasulullah SAW berdialog. Rasul mengatakan, apakah kamu mau ibu kamu dizinai? Apakah kamu mau anak perempuan kamu dizinai? Apakah kamu mau saudara perempuan kamu dizinai dan sebagainya? Rasul berdialog panjang. Akhirnya orang tersebut mengatakan, semenjak dialog itu saya membenci perbuatan zina. Intinya di akhir dialog antara Rasulullah SAW dengan pemuda itu, Rasul memegang dada beliau dan Rasulullah SAW berdoa, Allahumma ghfirlah, ya Allah ampunilah dia, wa tahhir qalbahu, dan sucikanlah kalbunya, wahfad farjahu, dan jagalah kehormatannya. Jadi Rasulullah SAW memegang dadanya. Begitu juga ketika ayahanda dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau ragu-ragu untuk masuk Islam. Ya. Artinya Rasulullah SAW tidak pernah memaksa orang untuk masuk Islam. Tapi ketika beliau ragu-ragu untuk masuk Islam, maka Rasulullah SAW memegang dadanya ayahanda dari Abu Bakar As-Siddiq, yaitu Abu Quhafah. Beliau memegang seperti ini dan bertanya kepada Abu Quhafah, atashhadu
an la ilaha illallah wa anni rasulullah, apakah kamu bersaksi bahwa Allah tiada ilah atau tiada Tuhan yang patut disembah dengan sebenar-benarnya kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah utusan Allah. Maka setelah dipegang dadanya itu, maka mantaplah keyakinan Abu Quhafah, ayahanda dari Abu Bakar As-Siddiq. Makanya tidak ada masalahnya misalnya kita seorang ayah, ya, ketika kita misalnya melihat ada anak kita yang mungkin susah untuk kita atur, atau mungkin kita melihat seperti akhlaknya belum baik, apa salahnya ketika kita memberikan nasihat, ya, kita pegang pundaknya, kita pegang pipinya, menunjukkan kehangatan kita, kecintaan kita, atau kita pegang dadanya, kita katakan, wahai anakku, semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing dirimu, semoga Allah Subhanahu wa taala memperindah akhlakmu. Kita pegang dadanya seraya kita berdoa, sebagaimana yang sering dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasul melakukan itu pada anak kecil. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan seperti itu kepada anak muda. Rasulullah SAW suatu ketika beliau bertemu dengan Abdullah bin Umar, seorang remaja. Maka Rasulullah SAW memegang bahunya Abdullah bin Umar, seraya mengatakan, kun ka'annaka fid dunya gharibun aw abiru sabil. Jadilah kamu di dunia ini, ya, seolah-olah kamu itu asing di dunia atau seperti orang yang melalui sebuah jalan. Karena apa? Karena memang dunia ini, ya, itu laksana satu halte perjalanan kita, dan itu sangatlah cepat, ya. Cuman untuk sekedar mungkin makan siang, hanya sekedar untuk istirahat sebentar, ya. Kalau misalnya kita melakukan satu perjalanan, ya, itu dunia itu hanya sebentar, dunia itu hanya sebentar. Karena apa? Karena apalagi umur Rasulullah SAW yang umurnya itu singkat-singkat. Kalau misalnya katakanlah umur kita itu sekitar 60, ya, atau sekitar 70, sekitar 80, sedangkan satu hari di akhirat, ya, itu sama dengan alfasanatin mimma ta'uddun, 1000 tahun. Satu hari di akhirat itu setara dengan 1000 tahun di dunia. Ya, kalau misalnya Nuh alaihi salam umurnya itu sekitar 950 tahun, itu beliau baru satu hari kira-kira tinggal di akhirat. Jadi sangat singkat sekali perjalanan kita. Makanya Rasulullah SAW mengingatkan, ya, seraya memegang bahunya Abdullah bin Umar dan mengatakan, jadilah kamu di dunia ini seolah kamu asing atau kamu seperti seorang yang melalui sebuah perjalanan. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada hal yang menarik dari pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini merupakan satu pelajaran bagi orang-orang yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala anugerah, ya. Allah Subhanahu wa taala berikan dia anugerah berupa harta atau berupa ilmu, ya. Biasanya orang itu kan dianggap sebagai orang yang hebat, orang yang besar itu karena apa? Karena hartanya, karena ilmunya, dan karena jabatan, ya. Jadi Rasulullah SAW sudah dapat semuanya. Secara ilmu beliau adalah samudra ilmu yang tidak bertepi, yang dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Secara harta beliau pernah merasakan harta yang banyak ketika bersama dengan Khadijah. Bahkan ketika di Madinah, beliau itu pernah mempunyai harta yang sangat banyak, yaitu kambing di antara dua gunung. Bayangkan, coba misalnya ada dua gunung, ya, di Aceh ini, ya, ada dua gunung yang besar, ya. Itu di antara dua gunung itu kambingnya Rasulullah SAW, yang Rasulullah SAW memberikan secara cuma-cuma kepada satu kabilah. Kata Rasulullah SAW, apa yang kalian mau? Kata kabilah itu, kami mau harta. Kata Rasulullah SAW, kalau kalian saya kasih satu lembah kambing ini, apakah kalian mau masuk Islam? Kata mereka, iya. Maka kata Rasulullah, ambil semuanya. Rasulullah SAW kaya, ya. Dan Rasulullah SAW beliau punya ilmu yang sangat luar biasa. Harta beliau juga ada, ya, karena memang Rasulullah SAW beliau mendapatkan 1/5 dari ghanimah.
sebagaimana dalam surah Al-Anfal. 1/5 itu banyak, dan ghazwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu banyak sekali. Itu belum lagi dengan syariah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu mungkin kalau digabungkan bisa jadi lebih dari 60 kali. Ya, bayangkan tuh 1/5 banyak harta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Secara jabatan atau secara eksistensi di tengah masyarakat, beliau adalah pemimpin. Rasulullah SAW adalah seorang rasul. Eksistensinya tinggi sekali. Tidak ada satupun di zaman Rasulullah SAW yang eksistensinya lebih tinggi pada Rasulullah SAW. Tetapi satu hal yang menarik adalah Rasulullah SAW kalau diberhentikan di tengah jalan, pasti beliau berhenti. Puncak ilmu, puncak kekayaan, ya, puncak kekuasaan dan sebagainya. Tetapi kalau misalnya ada orang yang butuh pada Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW berhenti walaupun siapapun dia. Ya. Kalau misalnya sahabatnya jelas. Ini bahkan seorang wanita yang tua renta. Itu Rasulullah SAW. Pernah Rasulullah SAW ada seorang wanita tua yang dia itu apa istilahnya bahasa kita itu majnunah, yang tidak waras, yang tidak normal secara pikiran. Tapi Rasulullah SAW suatu ketika didatangi oleh wanita tua tersebut dan beliau minta bantu. Wahai Rasulullah, ya, tolong bantu saya. Rasulullah bantu. Orang gila dibantu. Kita kadang-kadang orang gila. Rasulullah SAW di tengah-tengah masyarakat itu ada orang yang kurang waras, yang stres, tapi ketika minta bantuan Rasulullah SAW, Rasul bantu. Anak muda, ya, dibantu oleh Rasulullah SAW. Ya. Bahkan ada seorang Arabi, ada seorang Badui yang menarik ridanya, menarik bagian atas pakaian Rasulullah SAW sampai berbekas leher Rasulullah SAW. Kata Rasul, apa maumu? Wahai Rasulullah, saya mau harta. Kata Rasulullah SAW, ambil apa yang kamu mau. Ya, beliau ajak ke rumahnya, kemudian beliau bukakan rumah beliau, kemudian beliau katakan, apa yang bisa kamu ambil jual. Kata Rasulullah SAW. Padahal tidak ada hubungan kekerabatan, tapi Rasulullah SAW seperti itu. Jadi kalau ada orang yang bertanya Rasulullah SAW, kita sekarang ini, ya, ketika Allah Subhanahu Wa Taala titipan. Jadi ketika Allah menitip ilmu, kadang-kadang ada orang yang bertanya, apa pertanyaan? Atau nanti tanya di masjid, nanti tanya di kampus. Tapi Rasulullah SAW tidak seperti itu. Atau ketika ada orang minta harta, ya, Rasulullah SAW kasih harta. Ya, selama ada, ya, Rasulullah akan kasih. Ya. Makanya Rasulullah SAW ketika beliau wafat bahkan tidak ada harta yang tertinggal. Semuanya hartanya habis. Padahal beliau mempunyai harta yang banyak, tapi ketika beliau wafat hartanya habis. Karena apa? Karena seorang nabi itu yang pertama adalah tidak bisa diwarisi dan tidak bisa mewarisi. Jadi kata Rasulullah SAW, kami para nabi itu tidak mewarisi dan tidak diwarisi. Artinya hartanya habis. Bahkan ketika Rasulullah SAW wafat, pakaian perang beliau itu sedang digadai, ya, di tangan orang Yahudi. Jadi Rasulullah SAW meninggalkan dunia ini dalam keadaan tidak membawa harta. Tapi beliau bukan berarti tidak ada harta, ada harta. Ya. Bahkan beliau mempunyai kuda. Ya. Jadi kalau misalnya sekarang ini orang punya kuda itu sama dengan orang punya mobil. Dan kudanya bukan satu, banyak kuda Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW punya unta. Rasulullah SAW punya keledai yang dijadikan tunggangan. Rasulullah SAW mempunyai alat-alat perang yang banyak. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW mempunyai harta. Tapi siapapun yang datang pada Rasulullah SAW pasti dilayani oleh Rasulullah SAW. Anak kecil, dewasa. Ya. Kalau kita sekarang ini apa? Ya, sekarang ini kita musim pemilihan. Ya. Ketika kita mau dipilih atau sebelum dipilih, ada orang, Pak, saya ada perlu. Iya. Tapi nanti ketika sudah dipilih,
lupa. Tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam enggak. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau itu tidak pernah lupa dengan janjinya, dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kalau misalnya diberhentikan untuk diminta pertolongan atau diminta pertanyaan dan sebagainya, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berhenti. Ya. Kemudian di antara hal yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, beliau tidak pernah istilahnya bahasa anak muda itu jaim, jaga image yang berlebihan di antara para sahabatnya. Ya. Jadi suatu ketika ada seorang pemuda yang sedang memasak, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melewati rumah beliau, ya, dan beliau masaknya itu di luar rumah beliau. Kemudian Rasulullah SAW dengan spontan beliau mengatakan atabat barmatuk, ya, atau atabat burmatuk. Apakah makanan yang kamu masak itu sudah masak? Ya, maka pemuda ini mengatakan na'am bi abi anta wa ummi ya Rasulullah. Ya, iya wahai Rasulullah. Fatanawala minha bid'ah faja'ala ya'luquha. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diberikan sedikit dari makanan tersebut, dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, saking menunjukkan sukanya Rasulullah SAW dengan makanan ini, maka Rasul itu sampai menjilat jarinya. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau sangat dekat dengan sahabatnya, bahkan dengan anak kecil, dengan pemuda, dengan sahabiat, dengan orang tua, ya, dari semua golongan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dekat, dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membantu para sahabatnya selama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bisa membantu para sahabatnya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian di antara hal yang ditangkap oleh para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ini adalah adab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika mengunjungi para sahabatnya. Apa adab yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kalau mengunjungi rumah sahabatnya dan diundang oleh para sahabatnya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan salam 3 kali. Assalamualaikum, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Ya. Kalau sudah 3 kali enggak dijawab, pulang. Karena itu isyarat. Nah, tapi dengan syarat apa? Dengan syarat kita mengucapkan salam dengan suara yang didengar. Jangan nanti orang yang di dapur kita mengucapkan Assalamualaikum dengan suara yang rendah, tapi dengan suara yang bisa didengar. Assalamualaikum. Tidak mengapa kita membantu dengan mengetuk pintu. Ya. Assalamualaikum. Tapi ketika kita sudah mengucapkan salam 3 kali, kemungkinan penghuni rumah istirahat, atau kemungkinan penghuni rumah tidak berkenan untuk menerima tamu pada jam sekian. Ya. Wa idza qila lakum irji'u farji'u, kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah An-Nur. Ketika kalian disuruh pulang. Ya, jadi nggak ada istilahnya kita nggak enak. Karena apa? Karena kita sebagai penghuni rumah, kita mengetahui bagaimana keadaan kita. Ya, mungkin kita lagi lelah, mungkin kita butuh istirahat, atau mungkin waktunya tidak tepat untuk berkunjung dan sebagainya, maka kita boleh mengatakan pada tamu, dan itulah hak dari pemilik rumah, mengatakan saya mohon maaf tidak bisa bertemu pada hari ini, atau tidak bisa bertemu pada waktu ini, silahkan nanti kita bertemu lagi di waktu yang lain. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan pada kita seperti itu, ya, mengucapkan salam, ya, 3 kali, 3 kali tidak dijawab, 3 kali tidak digubris, maka kita boleh pulang. Jangan kita mendobrak sampai terbangun, atau mungkin sampai 5 kali, sampai 100 kali mungkin. Nah, itu mengganggu. Dan Rasulullah SAW memberikan pada kita taujih atau arahan tentang hal tersebut. Dan Rasulullah SAW kalau tidak dibukakan pintu, beliau pulang. Tapi kalau bisa dibukakan pintu, Rasulullah SAW tidak pernah melihat langsung di hadapan pintunya. Ya. Ada sebagian tamu itu kalau misalnya dia itu mengetuk pintu, dia itu berdiri di depan pintu seperti ini.
Sehingga apa? Kita nggak tahu, mungkin ketika buka pintu, mohon maaf, maksudnya ada isi rumah yang tidak berkenan, atau mungkin ada istrinya yang mungkin belum berpakaian yang lengkap dan bagus misalnya. Ya, makanya di antara sunnahnya atau di antara adabnya itu adalah ketika kita bertamu itu Rasulullah SAW mengajarkan untuk berdiri di bagian kanan atau di bagian kiri rumah, tidak langsung, ya, tidak langsung, karena tidak semua rumah itu steril, ya, bisa jadi ada hal-hal yang mungkin kurang berkenan. Maka Rasulullah SAW mengajarkan untuk kita berdiri di bagian kanan atau di bagian kiri, ya. Dan makanya Rasulullah SAW juga mengajarkan pada ahlul bait, kepada penghuni rumah itu, untuk membuat sitar atau membuat seperti hijab, ya, sehingga tidak langsung kelihatan isi rumahnya, ya. Baik. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian ketika dipersilahkan masuk, beliau masuk. Ketika beliau dipersilahkan masuk, beliau masuk. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menerima apa saja yang dihidangkan oleh penghuni rumah. Makanya di antara ada penghuni rumah itu jangan tanya. Kadang-kadang kita tanya, mau apa, mau sirup atau mau apa. Kalau misalnya memang mau steril, air putih. Tapi kalau misalnya memang kita tahu bahwa dia itu kurang suka misalnya yang manis-manis, kita kasih air putih. Atau mungkin dia suka yang manis, kita kasih teh. Enggak kita tanya. Apakah karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, tidak menyukai hal seperti itu. Ya, ditanya misalnya mau apa? Ya, karena itu bukan restoran. Ya, kalau restoran ya, Bapak mau apa? Pesan apa? Itu memang haknya restoran. Tapi kalau misalnya kita bertamu, apa yang diberikan kepada ahlul bait kita terima, ya. Kalau misalnya kita mau, kayak kita makan. Kalau kita mau, kita minum. Tapi kalau misalnya kita tidak mau, kita tinggalin, ya, nggak ada masalah, ya. Mungkin di situ ada sedikit air putih, kita minum air putih, ya. Tidak semuanya harus dimakan dan tidak semuanya harus diminum. Tapi kita harus menghormati penghuni rumah. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah beberapa contoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang beliau itu menampakkan ciri khas beliau, dan tentunya bukan hanya sekedar karakter beliau, tapi ini adalah wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berjalan, bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berinteraksi dengan para sahabatnya, bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan salam, bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam begitu berbesar hatinya ketika beliau itu bertemu dengan siapa saja yang meminta tolong pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, semuanya dibantu oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mempraktekkan firman Allah Subhanahu Wa Taala surah Al-Maidah. Apa firman Allah Subhanahu Wa Taala surah Al-Maidah ayat yang kedua? Di akhir ayat yang kedua Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Ya. Saling bertolonglah kalian, ya. 'Alal birri wat taqwa, di atas kebajikan dan ketakwaan. Jadi kalau misalnya ada orang minta tolong, saya tolong misalnya untuk apa, misalnya dorong mobil, itu kebajikan. Tolong misalnya untuk misalnya seorang misalnya yang tua renta misalnya, tolong angkatkan air, ya, dari sumur misalnya ke rumah, itu merupakan kebajikan atau ketakwaan, ya, mengajarkan ketakwaan, bagaimana memasukkan keimanan ke dalam hati sanubari kaum muslimin, ya. Kemudian Rasulullah SAW juga mengajarkan kepada kita bahwa kita itu haruslah menjadi pribadi yang muta'awin. Muta'awin artinya yang suka menolong, ya. Karena apa? Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis, beliau bersabda, in aunullah fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhi, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa menolong hambanya selama hambanya itu menolong saudaranya. Jadi kita akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita menolong saudara-saudara kita. Jadi Allah Subhanahu wa taala menginginkan kepada kita untuk tolong menolong. Kenapa?
Karena ketika kita menolong sahabat kita, ketika kita menolong saudara kita, artinya ketika kita membutuhkan pertolongan, Allah Subhanahu wa taala pasti akan membantu kita. Jadi ini merupakan salah satu motivasi bagi kita. Kalau kita mau ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah kita saling membantu, dan ini tentunya adalah salah satu sifat penghuni surga yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat 134. Di antara sifat penghuni surga adalah alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, yaitu adalah orang-orang yang gemar menginfakkan hartanya. Alladzina yunfiquna amwalahum fis sarra'i wad dharra, orang-orang yang gemar menginfakkan hartanya ya di jalan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan senang maupun dalam keadaan susah. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ini adalah beberapa pelajaran dari bagaimana sikap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti gerak-gerik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus berada di jalur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di atas manhaj nabawi, di atas metode Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan akhirnya kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.